Selamat tengah hari buat semua yang hadir untuk webinar kali ini. Tajuk hari ini adalah mengenai pencegahan bunuh diri dan juga sokongan atau bantuan yang kita boleh beri kepada orang yang tersayang ataupun kepada mereka yang sedang berjuang mengenai pemikiran bunuh diri. Pemikiran bunuh diri ataupun suicide ideation boleh berlaku apabila individu tersebut berasa tidak lagi mampu untuk terus bertahan dengan cabaran hidup yang berpunca dari berbagai faktor. Antaranya adalah masalah kewangan, kehilangan orang tersayang, penderaan sama ada dari segi emosi, fizikal maupun seksual. Sebelum kita mulakan webinar ni, saya nak berkongsi sedikit statistik terkini mengenai kes bunuh diri di Malaysia. Berdasarkan polis Diraja Malaysia, direkodkan sebanyak 631 kes bunuh diri sepanjang tahun 2020 dan pada tahun 2021 dari Januari sehingga Mei sahaja terdapat 468 kes bunuh diri. Sekiranya kita ambil daripada kes bunuh diri dari 2019 sehingga Mei 2021, purata kes bunuh diri di Malaysia adalah 2 kes sehari. Jadi dengan rekod ni jelas menunjukkan taraf kesihatan mental rakyat Malaysia berada di tahap yang membimbangkan lah. Dan kebanyakan mangsa adalah berumur dari lingkungan 15 ke 18 tahun. Sebelum saya menjemput Dr. Edward untuk berkongsi mengenai pencegahan bunuh diri, saya ingin memperkenalkan speaker kita hari ini adalah Dr. Edward Chan. Dr. Edward Chan telah memperoleh PhD dalam bidang psikologi dan sarjana sains di dalam jurusan pembelajaran dan juga sarjana perubatan nutrisi. Beliau juga mempunyai ijazah sarjana dengan kepujian psikologi dan diploma lepasan ijazah dalam psikologi korporat. Beliau kini merupakan perunding psikologi utama di Psycorp, Pusat Psikologi Korporat International Psychology Center. Dr. Edward Chan juga merupakan ahli terapis korporat berdaftar dengan Persatuan Psikoterapi Malaysia dan Badan Antarabangsa untuk Psikoterapi, Kaunseling dan Psikiatri. Dr. Edward juga merupakan Fellow World Council of Psychotherapy. Selain daripada itu, Dr. Edward Chan merupakan penceramah jemputan untuk Kongres Psikoterapi Antarabangsa ke-9 pada tahun 2020. Pengucap utama untuk Konferens Psikoterapi, Kaunseling dan Psikiatri Antarabangsa kali keempat pada tahun 2020 dan penceramah jemputan untuk Konferens Psikiatri Eropah kali ke-37 tentang terapi skema. Beliau juga aktif menulis. Antara hasil penulisan beliau adalah Dancing with Crocodile, Key Strategy of Corporate Psychology dan Love is Never Enough. Banyak penulisan artikel beliau telah diterbitkan oleh Journal of Cognitive Therapy dan Research, Journal of Reattached Therapy and Developmental Diversity serta International Journal of Psychiatry. Dan terkini beliau juga telah mendapat akreditasi sebagai Reattached Therapist. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan bahagikan webinar ini kepada 30 minit pertama adalah untuk pembincangan mengenai apa itu pemikiran bunuh diri, simptom dan juga punca seseorang itu mengalami pemikiran bunuh diri. Dan pada 30 minit seterusnya, kita akan membincangkan mengenai rawatan dan bagaimana seseorang itu macam saya atau orang lain boleh membantu mereka yang mengalami pemikiran bunuh diri ini. Jadi saya persilakan Dr. Edward Chan. Oke, terima kasih Aina juga ada sederhana muda kan, Bachelor of Psychology and also you ada certification dengan suicide anti-suicide training. Betul kan? Ya. Oke, itu ada berapa hari punya course itu anti-suicide training? Itu sehari punya course. Oke, bagus juga. Ada belajar banyak bagaimana menolong. Tanda ini kita semua boleh cakap kan. Dan sesiapa yang ada soalan memang boleh tanya juga, sewaktu kita
berbual-bual. Ini ialah secara informal lah kita kita mau berbual dengan topik yang mustahil ini. Memang yang tadi Aino cakap memang statistik sudah semakin naik semasa pandemik ini kan, pandemik COVID ini. Ya, jadi Aina, kamu ada soalan-soalan yang spesifik yang mau tanya saya yang kamu mau tahu untuk faedah kita punya listener? Sama sekali saya cuma tertarik dengan data yang Polis Diraja Malaysia share. Umur paling banyak mangsa adalah antara lingkungan 15 ke 18 tahun, adolescent punya population. Jadi betul, saya macam tertanya, kenapa begitu? Ini memang kerana mereka punya coping, ya, mereka punya coping method tidak sebanyak dengan orang dewasa, orang yang telah matang kan. Kita memang ada mengalami banyak keadaan yang ada stres. Jadi kita pun ada hopefully develop yang lebih banyak punya coping lah, ya. Apa panggil coping ini di Melayu? Bagaimana mereka boleh mengatasi, cara-cara mengatasi stres kan? Ya, jadi memang orang dewasa kalau mereka ialah healthy adult itu memang kebanyakan lah, bukan semua kan, kebanyakan ada lebih banyak punya cara-cara coping yang lebih develop, right? Kerana pengalaman mereka ada kelebihan dari orang remaja. Itu satu sebab. Sebab kedua ialah memang orang remaja mereka punya hormon kan. Ini you know teenage punya hormon, mereka semua like top, mereka punya testosteron pun tinggi kan. Ini mereka memang mau mengalami mereka mengalami emosi dengan secara ekstrim kan. Jadi mereka ada ini emotional intelligence lagi yang boleh menolong mereka mengawal emosi mereka. Jadi mereka mengalami heartbreak semua ini dengan yang secara ekstrim. Jadi jadi ini senang mereka mau guna membunuh diri punya cara. Mungkin mereka tidak ada ini punya intention kan, right? Tapi dengan semasa itu sakit hati yang sangat ekstrim itu mereka mungkin mau buat ini decision lah, Jadi Dr. Ewa Chan mengatakan bahawa golongan adolescent ni ataupun 15-18 tahun ni mereka kurang dari segi coping dan juga dari segi emotional intelligence ni ataupun terpanggil keupayaan diri itu kurang berbanding dengan kategori umur lain. Ya, soalan itu ialah apa lagi Aina? Soalan saya adalah apa yang menyebabkan golongan adolescent ni dari dia punya EQ itu kurang? Adakah dari segi cara bimbingan ibu bapa ataupun dari segi sebab generasi sekarang kan berbeza dengan generasi. Ya, memang cara-cara bimbingan ibu bapa itu ada satu faktor yang terutama kan, growing up environment. EQ perbezaan dengan IQ, memang EQ dia lebih penting. Ya, boleh dipengaruhi oleh sekeliling kan, environmental causes. Whereas IQ dia more innate kan, mungkin inborn genetic.
You know. Jadi EEQ kalau mereka tengok ibu bapa pun ada banyak kemurungan, ada anxiety, ada ibu bapa pun bunuh sendiri, itu memang dia punya skema, you know, kita di psikologi panggil skema lah, mereka punya program kan, psikologi punya program, memang ada easily trigger lah, right? Dari dengan stres. Ya. Maksudnya, Dr. cuma cakapkan daripada kecil mereka yang ahli keluarga begini memang adalah at risk daripada kecil lah untuk mengalami masalah. Yes. Kamu tahu Freud kan? Dia cakap, give me, kasih saya in English, give me a child of 4 years old and I will tell you how he or she is going to die. Maksudnya kasih saya satu kanak-kanak 4 atau 5 tahun, saya boleh memberitahu kamu bagaimana dia akan mati. Jadi kenapa dia boleh cakap ini? Kerana dia tahu yang semua dia punya program kan, 4-5 tahun sudah establish. Yang itu ada satu faktor. Of course dengan dia growing up, semua ini boleh diubahkan juga. Right? Ya. Soalan saya adalah macam mana sebenarnya mempunyai pemikiran bunuh diri ni. Diorang sudah mempunyai suicide ideation ni. Maksudnya kita nak tahu. Jadi soalan itu ialah kalau orang How sudah we ada. want to know. Yeah, how we want to know the adolescents, for the parents out there, if their kids have suicide ideation. Ya, jadi ini ialah memang kid perlu tahu mereka ada emotional safety, ya, mereka merasa secure kan, tetapi ada kebanyakan kanak-kanak tidak berasa begini, tidak they don't feel safe. Jadi yang kebanyakan ibu bapa bawa kanak-kanak kepada kita punya klinik kan, kita punya Center International Psychology Center, dan kita mereka beritahu memang ada suicide ideation, tetapi ibu bapa pun tidak tahu. Kerana mereka tidak berasa mereka boleh beritahu ibu bapa. Kerana ibu bapa akan judge them, atau ibu bapa akan dia ada berasa anxious, bimbang kan. Jadi kanak-kanak perlu berasa safe lah, selamat, ya, supaya mereka boleh ada emosi yang selamat, emotional safety. Baru mereka boleh berkongsi dengan ibu bapa. Exactly. Tapi ada banyak ibu bapa mereka tidak tahu bagaimana memberikan keadaan ini, ya, untuk kanak-kanak berasa selamat. Sekiranya kanak-kanak tu tak berasa selamat dengan kehadiran ibu ayah, mereka akan, orang kata, berahsia lah dengan mak ayah. Diorang akan selalu berkurung dalam bilik. Jadi mak ayah ni macam mana mereka nak mengetahui bahawa anak mereka sebenarnya di peringkat yang membimbangkan? Macam mana di luar sana perlu ambil tindakan? Ya, memang kalau ibu bapa mereka tahu sikap-sikap kanak-kanak remaja sudah berubah kan, mereka selalu bersendirian atau minat yang dulu ada punya, sudah tidak ada, ada minat berkongsi dengan mereka, berbual dengan mereka. Ini semualah, mungkin tidur pun ada problem, makan pun ada problem. Adalah perubahan dari sikap lah. Ya, dari sikap, ya, kalau tidak berkongsi lah, ya. Kalau ada ini, punya sikap-sikap perubahan bagus,
check up lah, boleh refer kepada counselor atau psikologi, psychologist untuk buat assessment. Ada kerana memang profesional, kita bagi satu keadaan yang confidential, yang selamat, ya, untuk kanak-kanak atau orang remaja berasa selamat untuk berkongsi. Memang kita, beritahu mereka boleh berbual saja. Kalau ada yang kita dapatkan ada tanda serius, kita ini memang kita mau berkongsi dengan ibu bapa juga kan. Tapi kita boleh nasihatkan ibu bapa bagaimana dia punya reaksi, bagaimana mereka boleh apa yang mereka buat supaya kanak-kanak tidak berasa semakin ada pressure untuk ada problem ini kan. Jadi ya, ini semua orang profesional boleh buat lah kan. Ya. Okey, dari segi ibu bapa, itu apa yang ibu bapa boleh lakukan lah. Kita melihat dari segi perubahan sikap anak, jadi kita akan bawa anak kita pergi untuk further assessment daripada pihak ya, ada mungkin ada juga you boleh ibu bapa boleh tengok dalam mereka punya drawing, dia punya writing, ada dark messages. Ada banyak, ya, ada banyak obsession dengan kematian itu. Itu kalau dari segi adolescent, tapi bagaimana yang sudah dewasa, macam mana sudah dewasa, dia tanda-tanda dia mereka yang mengalami suicide ideation ni? Ini pun kalau orang sendiri tahu kamu ada ideation ini. Ideation ini memang first stage ini. Ini ada kebanyakan orang pun kadang-kadang ada ideation ini, tapi ini bukan yang mereka mau meneruskan buat suicide kan. Ya, jadi tapi kalau ada ideation sudah memang bagus bercakap dengan orang profesional lah, supaya mereka tidak ini stage tidak semakin teruk. Kalau kita tahu kawan-kawan atau kita punya relative ada ideation ini, sama juga. Kalau boleh kita kasih mereka ini safe space juga, right? Supaya mereka boleh berkongsi. Kita tidak kasih kebanyakan nasihat yang untuk mereka buat apa-apa, ya. Jadi itu mereka mau dapat perasa yang orang lain memahami mereka, itu yang penting. Kan? Okay, bagaimana kalau macam sesiapa sama ada kita, ibu bapa, orang lain, macam mana kita nak memupukkan suasana yang selamat tu untuk mereka yang mengalami suicide ideation ni? Ya, jadi kita environment. mesti, ya, pertama kita mesti buat yang proses ini yang memang kebanyakan orang kita buat ini active listening, ya. Bagaimana mendengar dengan secara aktif, ya. Kebanyakan orang kita tidak kasih ahli keluarga ataupun kawan-kawan bercakap saja, bukan kita stay silent saja, tapi kita mau reflect back, ya. Reflect back dengan secara secara asal kan. Kita tidak campur ini campur itu, yang kita mau reflect back macam satu cermin, ya. In English kita cakap mirroring, macam satu cermin kita kasih balik yang itu orang cakap
ya yang apa yang mereka mengalami, kesakitan mereka yang ada itu, ya kita reflect back saja tentang kita cek dengan kawan-kawan kita itu sama ada yang ya kita mendapatkan konten itu accurate or not, right? And then before we even campur and kasih nasihat, kita tanya lagi, is there anything else? Ada lagi apa-apa perkara mengenai perkara ini? Jadi kita want to exhaust, kawan kita atau ahli keluarga kita, dia punya semua yang dia mau. Jadi ini macam sudah menjadi satu counselor sudah, ya. Yang ini memang kita buat begini, kita ada training kan. Tapi sebetulnya cara-cara ini semua orang boleh buat, right? Tapi kebanyakan kita tidak buat active listening, ya. Dan lagi satu ialah kita perlu English, kita cakap validate, ya. Kita boleh validate. Ya, validate Melayu juga sama, validate. Validate artinya kita cakap ya, it makes sense, Kalau kita iktiraf perasaan apa yang mereka sedang lalui. Ya, walaupun kawan kita cakap, saya mau bunuh sendiri, kita boleh cakap it makes sense. It makes sense, validate ini bukan sama dengan agreement, bukan kita setuju dengan dia, tapi kita iktiraf dia punya, dia punya emosi supaya dia dapat kita memang supaya faham. Dia rasa selamat, tak rasa. Ya, jadi ini semua kita akan menolong kawan-kawan kita, ahli keluarga kita berasa selamat. Ya. Jadi saya simpulkan adalah kita nak mewujudkan rasa selamat untuk mereka yang ada suicide ideation adalah dengan active listening dan juga iktiraf perasaan mereka atau validate. Ya, satu lagi ialah empathy, ya. Empathy juga Melayu. Empati, ya, betul empati. Kita mau berikan empati kepada kawan-kawan atau orang yang mau buat suicide ini, ya. Kita ada soalan daripada Jolene. Soalannya adalah, saya sering kali dengar orang termasuk remaja, mereka bercakap mereka mahu mati secara melawak, secara joking. Adakah ini tanda-tanda mereka akan suicide? Ini kita mau buat, kita tahu kawan-kawan kita kan, kita perlu buat satu penilaian lah, assessment, how much you know your friend, adakah dia selalu pun bercakap begini ataupun dia ini adalah satu yang baru punya dia punya phrasing, right? Jadi ada ini unfortunately phrase begini ada juga yang common, macam kalau cakap Cina, phrase yang kita cakap, siapa mau mati, ini memang common punya phrase, this is aku mati untuk kamu lihat. Ini memang satu phrase yang sangat common kan. Jadi kita mau tahu ada ini yang orang pakai punya frasi, ya, yang untuk bertutur saja ataupun ya satu yang lebih serius, ya. Kita buat yang kalau kita tahu kawan-kawan kita atau ahli keluarga, macam yang episod lalu satu itu registrant Andy, dia tanya, dia memang on reflection dia tahu yang rakan dia punya tone of voice semua sudah tukar, jadi tapi dia tidak sangka yang dia akan membunuh sendiri, right?
jadi kamu mau sensitif sedikit lah dengan apa yang sudah bertukar. Ada phrase yang bertukar, adapun tone of voice. Kerana kebanyakan komunikasi bukan konten saja, kita punya non-verbal language semua ini memang lebih dari the content, the verbal content kan. Yeah. Yes. Okay. Soalan yang lain pula saya ingin tanyakan kepada Dr. Edward. Bagaimana seseorang tu kalau boleh, sesiapa saja sama ada saya ataupun orang lain, kita kalau boleh tak nak ideation. Kalau boleh apa yang perlu kita buat untuk mencegah diri daripada ke tahap suicide ideation tu? Apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi kita mau tahu ideation ini adalah adakah dia satu simptom dari depression, kemurungan, atau what is the trigger, right? Yang adakah ini situational, mungkin ada dapat ya recent breakup, atau apa, mungkin ada satu penyakit, mungkin sudah menghadapi COVID. Tengok ada apa makna yang behind ideation ini, right? So what is the meaning of it, right? So jadi kita boleh kalau kita boleh tahu meaning ini, apa panggil meaning ini, ke makna ya, apa makna di belakang suicidal ideation ini ialah yang kita mau open a space, right, for kongsi dengan orang lain. Mungkin diri sendiri pun tidak tahu kenapa ada ideation ini. Jadi, this is a process of discovery. Kita mau berkongsi dengan profesional, supaya kita tahu kenapa saya ada ideation ini, kan? So this is what we can do. And then kalau depression, memang kita tahu ada banyak cara yang kita boleh yang boleh menolong kita keluar dari kemurungan, kan, depression. Ya, kita boleh buat perkara yang kita mungkin tak ada minat, tapi mau buat dulu supaya minat mungkin akan datang balik, ya. Ya, hobi-hobi yang lalu, ada hobi baru, ada. Okey, saya ada soalan daripada Liana. Dengan situasi sekarang, semua pekerja bekerja dari rumah. Apa yang majikan boleh lakukan bagi mengenal pasti suicide ideation di kalangan pekerja dengan lebih berkesan? You say that in current situation, most people are working from home. So what Yes. as a employer to know how their employee is doing, especially in terms of suicide ideation among the workers? Ini kita boleh kalau boleh kita boleh kasih satu hotline lah, hotline atau yang ada mental health penolong punya. Kita di International Psychology Center memang ada corporate client yang yang kita menolong, kasih dia hotline 24/7, mereka boleh call. Ada kita dedicated team untuk menasihat, buat appointment. Ini panggil satu program kita panggil EAP, Employee Assistance Program, ya. Jadi tapi employer memang mereka mau kalau ada kasih macam di International Psychology Center kita
ada kasih banyak talk, right? Work-life balance, bagaimana mengatasi stres, working from home, semua ini ada resources boleh employer kasih lah, you know. Kita do not expect, you know, employer dia you know, skill in helping the employee, tapi ini memang dia boleh outsource kan kepada professionals. Ya, outsourcing ini lebih bagus lah. Kalau mereka try to have some company dia buat macam peer counseling kan. Ini takut employer dia tidak boleh trust itu proses kan. Kalau peer nanti apa perkara dia kongsi nanti orang lain pun tahu, rakan-rakan pun tahu, jadi mereka tidak berasa selamat. Kalau outsource kepada profesional, ya ini lebih bagus macam satu EAP program. Jadi kita ada banyak corporate company sekarang pun buat beginilah. Kita ada dedicated team, ada you know, online, ada outreach punya portal untuk mereka berkongsi dengan secara selamat, you know. Kalau ada apa-apa mereka punya konten memang kita tidak convey back kepada management, you know. Ini confidential punya matter. Tapi kalau kita tahu dia risiko sudah apa kita panggil red flag kan ya. Itu kita memang menasihat itu employee ini perkara ini memang kita perlu you know, break confidentiality kalau sudah bahaya ya. Itu ada satu syarat lah kita memang buat. Tapi ini is not going to stop us from still talking, opening the space, you know, untuk menolong employee kan, ya. Jadi kalau all this regular talk, you know, kita boleh kasih manager supaya mereka boleh sensitif sedikit lah dengan tanda-tanda kalau ada apa-apa perubahan, you know, kalau rakan-rakan, you know, cepat naik marah ataupun dia mengasingkan diri sendiri, you know, dia punya sikap sudah berubah, semua ini you know, kita boleh kasih ceramah supaya mereka boleh belajar lah, ya. Okay, soalan saya seterusnya adalah, sekiranya seseorang itu mempunyai ideation, suicide ideation, apakah treatment yang sesuai untuk mereka ni? Jadi treatment ini ada beberapa jenis, ya. Ada treatment psikologi yang kita panggil psikoterapi, ya, atau macam counseling punya. Tapi psikoterapi kita bukan kasih nasihat saja, tapi kita tengok dia punya trigger, dia punya skema kan. Kenapa dia cepat ada ideation ini, mungkin dia ada yang skema macam, you know, abandonment skema kan. Kalau orang yang dia ada program, orang akan pergi dari dia, right? Abandon dia kalau dia ada breakup, memang dia senang ada ideation, dia fikir you know, saya punya makna hidup sudah tidak ada, right? Kalau saya punya ada boyfriend atau girlfriend atau suami istri pergi kan, ada kebanyakan macam beginilah, right? Jadi kita mau tahu arti apa itu. Jadi kita mau develop back the healthy adults, ya, dewasa yang healthy itu, yang sehat, ya.
Jadi kaedah psikoterapi apa yang sesuai? Kita ada ACT, kita ada ya semua ini memang sesuai, kita ada banyak semua ada kebanyakan psikoterapi pun ada banyak evidence di International Psychology Center. Kita ada yang lain-lain jenis punya psikoterapi. Kita tengok yang keadaan patient kan. Kalau ada trauma, past trauma, kita boleh pakai EMDR, ada schema therapy, CBT pun boleh. Jadi ada beberapa jenis, ada expressive therapy, memang bagus untuk orang yang ada kebanyakan emosi yang mereka carry kan untuk proses semua emosi ini supaya mereka berasa lebih ringan lagi, so all these unprocessed emotion become burden, press them down, jadi jadi ini ada kebanyak terapi. Kita tengok ini orang yang ada ideation ini sama ada what sort of method they prefer, right? So we have different one, kita buat assessment tengok, right? Tapi kalau the it's very serious, right? Then then we might want to like process some of the trauma kan secepat mungkin. So we see many method, and then of course if it's very serious, medication is an option. In International Psychology Center kita ada psychiatrist juga boleh kasih medication, pharmaceutical medication, ada pun nutritional medicine, kita physical treatment, psychology medicine, ini ada dia punya role juga, right? Is not going to like solve the problem, tapi short term memang dia boleh tolong kan. While psychotherapy mungkin ambil masa sedikit kan, jadi kita boleh combine lah dengan kedua-dua. Atau in certain situation maybe the person need hospitalization, right? That can be an option when it's very serious. Buat macam setengah rakyat Malaysia kan, ada setengah rakyat Malaysia yang apabila mereka baca dekat news bunuh diri orang bunuh diri, video orang share, benda tu menjadi trigger. So this is can be a problem with social media. Ada kebanyakan orang remaja atau orang dewasa pun mereka join group, sharing yang orang yang mau buat suicide ini, dia berkongsi cara so best join the healthy group lah. Not we kita memang ada group support, yang healthy punya group. So social media. Social media memang boleh meningkatkan pressure, right? For you to get all sort of psychological penyakit kan, depression semua. Kerana kita sering berbanding dengan orang lain yang kita punya kawan pun happy, kenapa kita tidak boleh happy, kenapa jadi ini kita kasih pressure untuk diri sendiri, right? So
so I don't go much social media myself. That is the irony, ya. You have many friends, tapi yang friends untuk kita, physical punya semakin kurang. Itu Betul, it's not tapi macam tadi adolescent memang social media memang diorang selalu main social media lah. Jarang nak jumpa adolescent yang tak ada social media. This is a problem because you upload social media, memang friend criticize you, kasih komen yang tidak bagus. Cyberbullying. Kita tidak bagus. Ya. Memang mungkin bukan bully juga, tapi mereka buat komen saja, kalau remaja memang mereka ada kebanyakan sensitif kan dengan semua komen ini. Jadi mereka ada the coping skill yang bagaimana boleh mengatasi komen-komen negatif kepada mereka. Jadi ini semua akan menambah mereka punya stress. Kan? Jadi cakap pasal coping skill, Dr. Edward boleh share satu ataupun dua cara coping skill untuk mengurangkan stres? Ya, untuk golongan adolescent. Kalau the fikiran yang kita panggil bukan positif, fikiran yang accurate, yang betul, ya. Ya, ini berbeza dengan fikiran yang negatif, ya. Mungkin komen, orang remaja tepat yang kita, we don't look good atau we are fat, kalau kita buat komen ini kan, jadi kita mau tahu bagaimana counter yang komen ini. Kita boleh cakap ini memang tidak betul, ini saya berapa kilo ini saya punya BMI, bagaimana, walaupun tinggi sedikit ini bukan saya, walaupun gemuk bukan artinya saya bodoh atau ini semua punya ada cara-cara fikiran yang lebih sehat, lebih accurate, kita boleh buat, right? Dan kita mau tahu kenapa kita berasa sangat rendah kan? Why we feel so bad, so what is the what we call the sponsoring thoughts, fikiran yang ada jadi semua ini kalau ini orang yang ada ideation yang mencari penolongan, memang kita boleh tolong mereka kan, bagaimana mereka identify fikiran yang negatif, bagaimana boleh develop yang lebih accurate punya fikiran, bagaimana boleh mereka boleh mengubahkan emosi, ini panggil behavioral therapy, right? Ya, walaupun mereka tidak berasa mau pergi bersenaman, sekarang jogging pun boleh kan, kita bila buat saja. Memang pendamping ini, sudah ada dia kebanyakan resources, now we can go back, right? But last few months ada banyak activity pun kita tidak boleh buat, jadi work-life balance memang tidak balance sudah kan, kita tidak boleh bersenaman, tidak boleh socialize, ini semua penting pun punya factor untuk lifestyle, healthy lifestyle kan. Walaupun kita
buat virtual birthday celebration ini tidak sama juga kan. Jadi kita it's no replacement lah, because kita memang social animal kan. Yeah, social. Tapi memang a certain personality they're lebih affected than others lah, yang extrovert orang, kita memang dapat energi dari orang lain, jadi kita memang mengalami stres lebih kebanyakan, right? Yeah, so we need to get back to healthy diets, yang memang diet yang tidak bagus akan cause stress and depression juga, so we recommend yang low carb diet, yang dia punya fats is good fats, karena like omega 3 omega 6 ratio ini akan kurangkan yang betul dengan ini akan kurangkan inflammation, ini pun akan contribute to depression. So the healthy social life, spiritual life even, semua macam hari ini Mid Autumn Festival kan, walaupun ada kebanyakan orang dia tidak mungkin dia tidak praktis agama, tapi ada banyak ritual, it is like spiritual also, right? So it's because when you do it, you celebrate, you feel connected to others, all this will give you a sense of belonging, yang kita ada belonging, berasal. Yeah, we feel that we are connected to higher power. Exactly, we connected to others, not alone. Jadi yang susah ya kebanyakan, orang berpikir we are totally alone, life has no meaning, no one cares, kan? Yeah. So when we feel more connected, this will all help, right? Okay. So the kongsian yang menarik daripada Dr. Chan. Yeah. Saya rasa. So any last minute punya soalan? Yeah. Saya rasa tak ada untuk masa sekarang. Jadi okay. Satu apa? Saya rasa so my final message ialah kan life is valuable kan, memang ada value, tapi the meaning of life, dia punya arti memang akan berubah. Lebih bagus kalau kita boleh cari makna yang internal punya, right? So it's not like rely on someone else, rely on success, Kalau ini semua memang boleh tidak ada kan? You mean like external source boleh diubah-ubah? Exactly. We lost our job, Yeah. Our partner leave us, semua ini boleh berubah kalau kita put our meaning there, di sana memang life quickly can become meaningless kan. Jadi jadi kita ialah satu, the maybe the only animal, right, that feel is we live for a meaning, right? Kalau apa makna kehidupan Dr. Edward? Hidupannya saya is peace meal, right? Is what I call peace meal. I don't feel like there's one like big meaning, I like doing this webinar is very meaningful karena kita boleh hopefully menolong orang lain, right? So everything has a meaning. It's like piecemeal, little bit. I don't see like one big meaning. I must have this, and then if I don't get this, that there's no meaning.
So that is you put all your eggs in one basket. Kan? So this is a postmodern way of looking at life, right? Things are all distributed, having a game of tennis is very meaningful to me. Having friendship, yeah. So kalau satu tak ada, saya can fall back on others, So yeah, so this is the thing. So I would urge all of us, kalau kita boleh learn how to live well, then then we can also die well. The art of dying is in the art of living. Yeah. Terima kasih di atas perkongsian daripada Dr. Edward tadi. Saya rasa it's a very meaningful session. Thank you. And Yes. Thank you for your sharing. And thank you, I know, for good research and good conversation. Thank you, Hanani. Okay. Yeah. So we will end our webinar. Yes. All right. Wish you everyone a meaningful life. Okay. Bye-bye. Bye-bye.